pertama, jelaskan dan berikan contoh yang dimaksud dengan pertunjukan musik vokal. Jadi, pertunjukan musik vokal itu adalah penyajian musik yang disampaikan menggunakan suara manusia. Contohnya adalah solo, paduan suara, dan juga vokal group. Dan selanjutnya, jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan pertunjukan musik instrumen. Jadi pertunjukan musik instrumen adalah penyajian musik yang disampaikan dengan menggunakan alat musik. Contohnya seperti kolintang, marching band, dan juga band. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan yang termasuk dalam organ penggerak. Jadi organ penggerak itu ada 4, yaitu paru-paru, larynx, pharynx, dan juga diafragma. Dan paru-paru sangat berfungsi dalam kegiatan kita bernyanyi. Paru-paru itu memiliki fungsi untuk menghirup dan meniup udara. Dan udara tersebut setelah dimanfaatkan untuk mendapatkan oksigen atau O2 dalam aktivitas pernafasan, sisanya dihembuskan atau dikeluarkan yang dimanfaatkan untuk menggetarkan pita suara dan menghasilkan suara. Dan dalam paru-paru adalah kapasitas paru-paru dalam menampung udara akan berpengaruh terhadap panjang pendeknya suara. Selanjutnya yaitu larynx. Larynx adalah organ tubuh tempat beradanya pita suara. Jadi pita suara terletak di larynx. Dan larynx itu dapat dilihat di dekat jakun atau di dekat jakun. Dan selanjutnya pharynx. Pharynx adalah organ yang menghubungkan antara rongga mulut dan rongga hidung. Dan diafragma. Jadi diafragma adalah sekat rongga dada. Diafragma adalah otot besar yang melintang di antara rongga dada dan juga rongga perut. Dan dalam bernyanyi, diafragma manfaatnya untuk memperbesar kapasitas paru-paru. Sebutkan dan juga jelaskan organ tubuh yang termasuk sebagai alat penggerak dalam menghasilkan suara. Jadi organ tubuh yang tergolong sebagai alat penggerak dalam menghasilkan suara yaitu pita suara. Jadi pita suara itu berbentuk tipis. Dan pita suara adalah turunan otot yang tipis dan elastis yang berwarna kekuningan. Pita suara memiliki dan mengapa suara laki-laki cenderung lebih rendah dibandingkan suara perempuan? Itu dikarenakan pita suara milik laki-laki lebih panjang daripada pita suara milik perempuan. Lanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan artikulasi. Jadi artikulasi atau alat ucap manusia adalah mulut yang terdiri atas 2 bagian, yaitu artikulator dan juga titik artikulasi. Dan artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan ataupun digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam suara. Dan artikulator adalah lidah. Titik artikulasi adalah bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator yang termasuk titik-titik artikulasi yaitu bibir, gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan resonator dalam hubungan dengan kegiatan bernyanyi. Jadi, resonator itu adalah organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara, dan pantulan di dalam rongga organ resonator ini akan semakin menguatkan suara. Dan yang termasuk dalam organ resonator adalah rongga mulut, rongga dada, dan juga rongga hidung. Dan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan pemanggilan suara manusia. Jadi yang pertama itu adalah anak-anak. Suara anak-anak dibedakan menjadi 2, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Suara perempuan
perempuan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sopran yang artinya tinggi, mezosopran sedang, dan juga alto rendah. Sopran adalah jenis suara wanita yang tinggi, mampu menjangkau antara nada C4 sampai C5. Dan juga mezosopran yaitu suara yang sedang. Dan juga suara ini memiliki jangkauan berada antara suara alto dan sopran, yaitu antara A3 sampai dengan A5. Dan yang terakhir yaitu alto atau suara rendah. Jadi suara alto adalah suara perempuan yang rendah, dan juga jenis suara ini hanya mampu menjangkau nada F sampai nada D2. Dan juga suara orang dewasa pria dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tenor, tinggi, bariton sedang, dan juga bass rendah. Jadi tenor adalah suara pria dewasa yang tinggi. Nada yang mampu dicapai oleh penyanyi yang memiliki suara tenor adalah B sampai G1. Sedangkan bariton itu sedang. Seseorang yang memiliki suara bariton dapat mencapai nada A hingga F1. Dan yang terakhir bass, yaitu suara rendah pada laki-laki. Juga suara ini dapat mampu menjangkau rentang nada antara E dan juga C1. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu sebutkan jenis interval mayor atau besar beserta jaraknya dalam urutan tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi second besar, thirds besar, sixth 4, 5 besar, septime besar. Selanjutnya sebutkan jenis interval minor atau kecil beserta jaraknya dalam urutan tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi second kecil, thirds kecil, sixth kecil, 4 septime kecil. Yang selanjutnya sebutkan jenis tingkatan akord mayor dalam tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C, dan tuliskan susunan nadanya. Jadi tingkat 1 C, E, G, tingkat 4 yaitu F, A, C, dan tingkat 5 yaitu G, B, D. Selanjutnya sebutkan jenis tingkatan akord minor dalam tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C. Tuliskan susunan nadanya. Tingkat 2 D, 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 F, A. Tingkat 3 E, G, B. Tingkat 6 A, C, E. Dan yang nomor 9 yaitu tuliskan susunan nada akord G mayor, yaitu G, B, D. Selanjutnya tuliskan susunan nada akord E minor, yaitu E, G, B.